البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang keutamaan sahabat yang keenam dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Dimulai dari Khulafa al-Arba'ah, kemudian Zubair bin Awam yang kelima, dan yang keenam Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Yang diantara keutamaan yang disebutkan dalam pembahasan kemarin yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau bahwasanya beliau aminu hadhil ummah, orang yang terpercayanya dari kalangan umat ini. Dan ini pujian yang agung, ikhwani fillah, dari seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Karena sifat amanah merupakan sifat yang menjadi dasar dari sifat-sifat yang harus ada pada pengemban risalah. Tanpa ada sifat amanah, tidak pantas untuk dia menyampaikan risalah. Oleh karena itulah dikatakan ini termasuk sifat wajib bagi para rasul. Harus ada sifat amanah. Demikian pula sifat yang harus ada pada setiap mereka-mereka yang ingin mewarisi warisan para rasul. Karena tanpa ada sifat amanah, dia akan terjatuh dalam kebalikan, yaitu khianah. Dan lebih berbahaya lagi kalau seorang memiliki sifat ini dalam keadaan memiliki ilmu. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu tapi tidak memiliki sifat amanah. Mereka berhias dengan sifat yang sangat buruk, di antaranya sifat khianah, menyembunyikan hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu, mengganti-ganti kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ikhwani fillah ya ma'syara talabatal ilm, untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dihinggapi sifat khianat. Karena agama ini, orang-orang yang akan kokoh dalam mengembannya ya mereka-mereka yang memiliki sifat amanah, sifat sidq, jujur, sehingga bersabar untuk menghadapi ujian-ujian yang ada. Namun dengan semakin bertambahnya jarak atau dari zaman-zaman yang terbaik, maka semakin terjauhkan manusia dari sifat amanah. Sampai terjauhkan dari sifat amanah, bahkan mereka-mereka yang memposisikan diri sebagai juru dakwah, akhirnya menjadikan label dakwah, menjadikan propaganda dakwah sebagai sarana untuk mencari perkara-perkara duniawi. Ini hal yang sangat ironis yang kita saksikan. Bagaimana perkara agama dijadikan sebagai lahan untuk mengais dan mendapatkan harta-harta manusia. Padahal perhatikan
dakwah para rasul dahulu, akhwat. Mereka senantiasa ketika mendakwahkan kepada umat untuk mengatakan kepada umatnya, qul la as'alukum alaihi min ajr. Katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian balasan, tidak meminta kepada kalian upah. Kenapa? In ajriya illa 'ala Allah. Karena upah, pahala, balasan itu atas Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menanggungnya. Cuma tatkala seorang tidak memiliki sifat amanah, akhirnya menjadikan perkara yang seharusnya dia hanya meminta kepada Allah, akhirnya menjadikan sebab dia mengais dan meminta-minta kepada manusia. Wal'iyadzu billah. Dan ini salah satu ujian terbesar di antara ujian-ujian para penuntut ilmu, ikhwan. Nah, siapa saja memiliki hajah, memiliki kebutuhan, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu jalan yang paling terbaik bagi kita. Bagaimana keadaan para salaf dulu? Nah, Allah ketika kita banyak meminta, Allah semakin cinta kepada si hamba. Berbeda dengan makhluk. Ketika seseorang meminta kepada makhluk, maka dia akan dihinakan. Ini perlu diingat. Nah, dan yakin seorang ketika meminta kepada Allah akan ada jalan. Akan ada jalan. Tiba-tiba di sana ada orang yang Allah gerakkan hatinya. Sebagaimana kisah ahli hadir. Nah, 3 orang yang bernama Muhammad. Mereka sudah tidak punya apa-apa, tinggal di suatu rumah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sebab sehingga amir di daerah itu bermimpi bahwasanya di sana ada 3 Muhammad yang butuh untuk mendapatkan perhatian. Akhirnya dikirimkan utusan dan diberi harta. Nah, mereka tetap bisa menuntut ilmu dan terbuka bagi mereka hal yang manusia sibuk dan menghabiskan waktu dalam mencarinya. Nah, jadi perkuat rasa harap dan tadi amanah serta kejujuran. Butuh jujur, apalagi ketika seorang membawa nama agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam berselisih. Seorang ketika berselisih hendaknya juga memiliki sifat amanah, memiliki sifat sidq juga. Kalau perselisihannya hanya karena perkara-perkara pribadi, jangan diangkat-angkat perkara dini, perkara agama. Kalau perselisihannya karena kemarahan-kemarahan dan hawa nafsu, maka jangan bawa-bawa perkara agama. Ini ghish, ikhwani fillah, ini adalah penipuan terhadap umat yang menunjukkan tidak adanya amanah pada diri orang tersebut. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, man huwa alladhi ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Bahrain liya'tiya bijizyatiha. Indak ya Rifki, bagaimana terjemahannya? Baik. Siapa itu orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus untuk pergi ke Bahrain agar membawa jizyah dari mereka? Upeti yang wajib diberikan oleh mereka-mereka yang tunduk di bawah kekuasaan Islam tapi tidak masuk ke dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan syariat bahwasanya kaum muslimin ketika menggempur suatu kaum, mereka hendaknya memberi beberapa pilihan kepada kaum tersebut sebelum diserang.
Dan ini harus dipahami oleh setiap muslim, bahwasanya agama Islam ini akhwani fillah bukan agama yang menginginkan penindasan, menginginkan kematian musuh-musuhnya, tidak. Akan tapi menginginkan keselamatan musuh-musuhnya untuk bisa masuk ke dalam Islam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus utusan untuk menyeru mereka pada beberapa hal. Yang pertama untuk menyeru Islam. Kalau masuk Islam maka tidak diperangi. Nah, masuk Islam. Kemudian apalagi kalau ikut berperang, kemudian disuruh ikut berjihad bersama-sama untuk menyebar, luaskan dakwah lebih jauh lagi. Namun apabila tidak mau, maka wajib untuk membayar jizyah. Ini pilihan kedua. Tidak mau masuk Islam, maka wajib membayar jizyah. Berarti terjadi sulh, terjadi apa? Perdamaian di situ. Dan mereka dalam kondisi tunduk kepada aturan kaum muslimin. Namun apabila tidak mau juga membayar jizyah, baru apa? Diperangi. Faqatilhum, perangi mereka. Nah, berhubungan dengan negeri Bahrain, ikhwanifillah, yang merupakan salah satu negeri yang terletak di daerah Irak. Letak negeri ini daerah Irak sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-Bahrain al-baladul masyhur bil Irak. Suatu negeri yang masyhur daerah Irak. Nah, yang terletak bainal Busrah wa Hajar, di antara daerah Busrah dan daerah Hajar. Nah, gambarannya ya, intinya negeri itu di daerah Irak. Dan kejadian ini ya kawan, perintah untuk mengambil jizyah dikarenakan orang-orang dari penduduk Bahrain tunduk kepada kaum muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Nah, terjadi pada Sanatul Wufud, Sanah al-Wufud, yaitu tahun pengiriman utusan, yaitu tahun yang ke-9 dari Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ini akhwani fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim utusan ke penjuru-penjuru negeri untuk mendakwahkan Islam. Naam, di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan waktu-waktu dakwah gemilang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Ini daerah Bahrain. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengambil jizyah dari mereka, beliau mengutus sahabat. Tentunya tidak akan diutus untuk perkara seperti ini kecuali yang memang amanah, memiliki amanah. Nah, siapa beliau itu? Wal jawab Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah bin al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah menuju ke Bahrain agar membawa jizyahnya, datang ke Madinah dengan membawa jizyah dari negeri tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada kelanjutan hadis ini khonifillah, faedah yang banyak, karena dalam kitab kita hanya disebutkan sebagian kecil dari hadis dan kisah tentang pengutusan Abu Ubaidah ke Bahrain.
Kita baca kelengkapan hadis dalam Sahihain. Qala Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain. Kelanjutan dari hadis yang disebutkan dalam kitab. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau telah melakukan perdamaian dengan penduduk Bahrain. Wa amara alaihim al-Ala ibn al-Hadrami, dan menjadikan amir atas penduduk Bahrain Ala ibn al-Hadrami. Kenapa? Karena mereka membayar jizyah, berarti tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin. Dan yang memerintah di situ ya kaum muslimin. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Kemudian Abu Ubaidah datang dengan membawa harta hasil penarikan jizyah dari Bahrain. Tentunya ini tidak sedikit. Fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafat salata subhi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Ansar pun mendengar tentang tibanya Abu Ubaidah dari Bahrain tersebut. Kemudian mereka pun hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya dulu akhwani fillah, tidak setiap salat 5 waktu para sahabat berkumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berkumpul ketika ada hal-hal tertentu. Lalu bagaimana dengan salat yang lain? Ya mereka salat di masjid-masjid dekat tempatnya. Nah, di masjid-masjid dekat tempatnya masing-masing kabilah. Nah, kenapa? Karena kalau setiap salat dituntut untuk hadir di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menimbulkan masyaqqah. Karena Madinah tidak kecil daerahnya. Oleh karena itulah pada momen-momen tertentu saja, seperti Jum'ah yang ada di Awali, daerah atas turun untuk hadir Jum'ah. Karena dalam hadis kita bisa memahami bahwasanya jaraknya tidak dekat, sebab apa, mereka sampai berkeringatan untuk turun menghadiri masjid, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mereka mandi. Nah, ketika Abu Ubaidah datang ini, para sahabat Ansar ikut hadir di salat itu. Falamma shalla bihimul fajra insarafa fata'arradu lah. Maka tatkala beliau telah memimpin salat fajar, beliau pun beranjak pergi. Kemudian para sahabat Ansar ta'arradu lah, yaitu memunculkan diri mereka yang mengisyaratkan bahwasanya mereka meminta bagian dari harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berdalil dengan hal ini, akhwan, di mana para sahabat ta'arradu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bolehnya meminta kepada imam, kepada amir ketika mereka memang butuh. Juga dibawa pada kondisi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji kepada mereka untuk mendapatkan bagian dari hasil pengambilan jizyah. Karena ta'arrud itu masuk dalam kategori soal, masuk dalam kategori meminta walaupun tidak secara jelas, dalam artian tidak secara tegas meminta menggunakan lisan, tapi dengan apa? Dengan sikap. Baik. Makanya hati-hati ketika seseorang menjatuhkan diri dalam perkara ini, masuk dalam hal yang dicela selama dia bukan orang yang berhak untuk meminta.
Adapun dalam hadits ini tidak ada celaan bagi para sahabat, karena memang mereka berhak untuk meminta, atau juga kemungkinan lain Rasulullah memang menjanjikan, sebagaimana dalam kisah Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk Jabir akan diberi dari harta Bahrain. Nah, para sahabat ta'arradu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat mereka. Nah, senyum. Ada sesuatu ini. Faqala adhunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qad jaa'a bi syai'. Aku sangka kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu. Ini bagusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahu kondisi para sahabat. Tidak kemudian menghina mereka, tidak pula menghardik mereka. Tidak. Beliau sambut dengan senyuman dan kalimat yang bagus ini. Maka para sahabat qalu ajal ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Dan sebagai faedah ikhwani fillah, ajal maknanya seperti na'am. Na'am. Ajal itu bermakna seperti na'am. Tapi na'am itu bagus untuk digunakan sebagai jawaban pertanyaan, dan ajal bagus dari na'am dalam pembenaran. Ini faedah diingat-ingat, dikatakan oleh Akhfash rahimahullahu ta'ala, imam lughah. Na'am, ajal fi makna misal na'am. Lakin na'am yahsunu an tuqala jawab al-istifham. Ya, ajal itu seperti makna na'am. Akan tetapi na'am itu bagus untuk dikatakan sebagai jawaban pertanyaan. Misalnya dikatakan kepada Nafi, hal anta na'imun? Jawabannya apa? Ini pertanyaan, berarti jawabannya bagus, na'am atau ajal? Nafi. Na'am, tidak bagus. Bagusnya la. Ya, bagusnya tidak. Masa di majelis ilmu tidur? Nah, baik. Nah, misalnya hal anta talibu ilmin? Nah, baru apa ini jawabannya? Na'am. Ya. Hal anta talibu ilmin? Na'am. Ya tidak. Ini kalau jawaban pertanyaan. Wa ajal ahsanu min na'am fit tasdiq. Dan ajal lebih bagus daripada na'am pada pembenaran. Ketika engkau membenarkan, maka jawabannya apa? Ajal. Seperti dalam hadits ini. Adhunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qad jaa'a bi syai'. Aku sangka kalian telah mendengar Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu. Maka jawabannya apa? Ajal. Lebih bagus daripada na'am. Juga seperti hadis tentang apa? Tentang hadikan orang atau celaan orang Yahudi asalnya. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah bercebok. Jawabannya apa? Qala ajal. Salman mengatakan ajal. Iya, benar. Nah, ini faedah diingat-ingat dari Imam Al-Akhfash rahimahullahu ta'ala yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam syarah hadis ini. Qalu ajal ya Rasulullah. Qala fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Fawallah lal faqru akhsha alaikum. Fawallah lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tumsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Dan ini kalimat yang butuh kita pahami dengan baik.
dan kita ambil pelajaran darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, "Fa abshiru wa ammilu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian. Dan abshiru ikhwani fillah, ini kalimat yang bagus kita ucapkan ketika apa? Ketika kita mengkhabarkan tentang akan didapatnya apa yang diminta oleh orang yang diajak bicara. Nah, makanya kalau kita berbicara dengan orang Arab, ketika kita meminta sesuatu, dia cocok, setuju, abshir. Ini bagus. Abshir. Nah, siap. Nah. Dan jawabannya apa? Yang bagus untuk hal ini apa, Abah Zaid? Nah, biasa mereka menjawab basyarakallahu bil jannah. Nah, absyir. Basyarakallahu bil jannah. Nah, semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan jannah. Dan ini bagus dalam tutur kata, bagus dalam berdialog. Jadi makna fa'abshiru maknanya apa? Al-ikhbar bi husulil maksud. Pengkhabaran dengan apa? Akan dicapainya apa yang dimaksudkan. Berarti apa? Nabi menyetujui dalam artian akan memenuhi apa yang diharapkan oleh para sahabat. Wa ammilu ma yasurrukum, dan berangan-anganlah dengan perkara yang akan menggembirakan kalian. Silahkan. Nah, berharap dengan sesuatu yang akan menggembirakan kalian. Biidznillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa? Akan memenuhi hal itu. Ini bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Nabi berikan sesuatu yang lebih bagus bagi mereka. Bimbingan yang lebih berharga dan lebih bermanfaat. Beliau mengatakan, "Famallah lal faqra akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum an tumsata 'alaikumud dunya." Demi Allah, sungguh bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Akan tapi aku mengkhawatirkan kalian dibukakan atas kalian perkara-perkara dunia sebagaimana dibukakan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian pun berlomba-lomba pada perkara dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Dan ini kalimat perlu diingat, apalagi di zaman-zaman seperti ini, akhwani fillah, di mana manusia betul-betul dalam perkara dunia mereka berlomba-lomba, sehingga tidak jarang dari mereka yang mengorbankan perkara agama demi dunianya, mengorbankan keselamatan akhirat demi mengais sedikit dari harta duniawi. Ingat, di antara hal yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terbukanya dunia bagi para sahabat radhiyallahu alaihim. Ini sahabat yang terdidik sejak awal di atas iffah, yang terdidik sejak awal di atas zuhud, terdidik sejak awal di atas semangat untuk mengejar perkara akhirat. Akan tetapi sangat khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sampai dibukakan pintu dunia. Kenapa? Karena memang dunia bukan perkara yang ringan fitnahnya. Bukan perkara yang ringan fitnahnya. Jangan seorang merasa aman dari terfitnah pada perkara dunia. Betapa banyak mereka-mereka yang sudah mencapai derajat keilmuan kemudian runtuh. Itu semua karena dunia. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sering mengingatkan para talabahnya, para penuntut ilmu dalam masalah ini. Betapa banyak mustafid yang sudah dididik ikhwani fillah, sudah mencapai keilmuan, tapi kemudian apa? Menjadi buruan para jamiah, buruan-buruan jamiah yang ada. Buruan yayasan kalau di negeri kita, ditawari ini dan itu. Tawari rumah siap, mobil siap. Akhirnya yang dikejar dunia.
Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat-umat sebelum kita, ketika terbuka pintu dunia, mereka pun larut dengan hal tersebut. Mungkin sebelum terbuka dunia bagi seseorang, ikhwan, seorang berangan-angan, nanti kalau aku sudah kaya raya, aku akan infakkan di jalan Allah. Aku akan belajar, sekarang bekerja terus. Kalau sudah kaya, baru berinfak. Nah, tapi banyak ketika telah mencapai kekayaan lupa. Karena ketika sudah kaya, ingin kaya lagi, ingin kaya lagi, lebih dari itu. Dan itu mujarrab. Nah, seorang yang jujur, ya mereka yang betul memanfaatkan waktu yang dimiliki sekarang. Kondisi apapun sekarang, itulah yang dia manfaatkan. Dengan terus menggabungkan antara mencari ilmu, beramal, dan mencari nafkah. Bagi mereka yang sudah memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga atau anak-anaknya. Dan selain itu, yang mereka belum memiliki kewajiban, ikhwan, maka saya nasihatkan untuk konsentrasi pada hal-hal yang bermanfaat. Karena apa? Waktu dan kesempatan itu tidak akan terulang kebiasaannya. Biasanya tidak terulang. Nah, masa-masa luang, masa-masa seseorang tidak memiliki tanggungan untuk mencari nafkah, manfaatkan untuk betul-betul mempelajari agama Allah. Kenapa? Karena kondisi itu seorang pikirannya terkonsentrasi, pikirannya fokus pada satu perkara. Tapi kalau sudah tidak punya tanggungan, tidak memiliki nafkah, tetap dia tidak memanfaatkan apa yang Allah mudahkan, ini khawatir merupakan kufur nikmat dari nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kita kembali ke hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walakin akhsha 'alaikum an tumsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum." Sangat mengkhawatirkan dibukanya dunia pada para sahabat. Kenapa, ikhwan? Karena ketika terbuka dunia, akibatnya bagaimana? Fatatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba pada dunia tersebut. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan lebih perinci bagaimana dunia ini memfitnah kaum yang dibukakan pada mereka pintu-pintunya. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatanafasun. Ya, tatanafasun yaitu apa? Pertama kali kalian akan apa? Tanafus, yaitu berlomba-lomba. Ayo saling bersaing. Dan jadikan kaidah, jika suatu kaum, jika suatu komunitas kok yang menjadi ajang persaingan adalah perkara dunia, maka itu bukan komunitas yang baik. Bukan komunitas yang baik. Walaupun itu berlabel kajian, datang ke kajian, teman yang ditanya, yang dilihat bawahnya apa, kendaraannya apa. Akhirnya banyak kaum datang ke majelis ilmu hanya untuk pamer kendaraan yang dibawa. Saling tanafus dari sisi ini. Dan ini terjadi pada sebagian kaum yang menisbahkan kepada salafiyah, yang jauh amalannya dari bimbingan para salaf. Tanafusnya dalam perkara dunia, perlombaannya dalam perkara dunia. Ini awal tatanafasu. Kalau sudah berlomba bersaing pada perkara dunia, padahal seorang sunni, ikhwan, hendaknya menjadi ajang perlombaan dia adalah bagaimana dia mengumpulkan perkara yang terbaik pada urusan agamanya, sebagaimana keadaan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in.
Ini salaf kita. Dan mereka tidak pernah dalam perkara dunia tanafus padanya, untuk berlomba-lomba padanya. Karena itu hanyalah sarana. Ingin menjadikan ajang perlombaan, ajang untuk kita bersaing adalah pada perkara din. Nah, bagaimana ibadah yang baik, bagaimana menghafal, bagaimana memahami, bagaimana menuntut ilmu. Itu yang hendaknya kita tanafus padanya. Kemudian tsumma tatahasadun. Tingkatan kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah saling bersaing, kemudian tatahasadun, kalian saling hasad menghasadi. Naik. Tadinya bersaing mungkin alasannya berbeda-beda, niatannya berbeda-beda, ikhwan. Ada yang memiliki alasan dalam persaingan, alasan yang baik. Aku ingin juga berhasil nanti untuk berinfak di jalan Allah. Tapi syaitan banyak jalannya untuk memalingkan niat. Nah, dan kebanyakannya setelah bersaing pada perkara dunia ya saling hasad menghasadi, iri. Kenapa si fulan usahanya lebih berhasil? Kenapa si fulan sekarang sudah ganti mobil? Saya belum. Nah, yang lainnya sekarang si fulan sudah ganti HP, saya belum. Nah, dunia akhirnya. Nah, yang satunya si fulan pakai Haramain, saya merek lokal. Dan ini banyak. Nah, jangan dikira perkara-perkara seperti ini seorang ketika mengaku sebagai sunni salafi bisa terbebas. Kalau dia tidak mendidik diri. Apalagi dengan munculnya banyak pengakuan-pengakuan salafi yang lebih tepat dengan jamaah selfie. Nah, tatanafasun thumma tatahasadun. Kemudian kalian saling hasad menghasadi. Setelah itu naik lebih parah, thumma tatadabarun. Kemudian saling memunggungi, dalam artian tidak mau melihat satu sama lain. Kenapa? Karena sudah bersaing. Sama-sama penjual herbal. Nah, misalnya satunya berhasil, satunya sepi. Sudah saling jengkel menjengkeli. Ketemu di majelis taklim punya teman lain lagi. Enggak mau ketemu. Tatadabarun. Bahkan mungkin sama-sama juru dakwah bisa terjatuh dalam posisi seperti ini, tatadabarun. Awalnya cuman pokoknya melengos saja, enggak mau ketemu. Sana dia pilih jalur sana. Si fulan ada di sisi kanan, dia di sisi kiri di majelis. Setelah itu tsumma tatabaghadun, kemudian kalian saling membenci. Sudah. Bagaimana umat bisa selamat ikhwani fillah, bisa kokoh, bisa mencapai kejayaan kalau keadaan penganutnya seperti ini? Makanya ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara tersebut perkara yang akan melempahkan kekuatan kaum muslimin secara umum, kemudian akan melemahkan iman secara khusus bagi masing-masing pribadi. Nah, karena memang fitnatud dunia fitnah yang berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat memiliki fitnah, memiliki ujian, dan ujian untuk umatku ini adalah harta dan merasa aman. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon untuk diperbagus saja, bukan untuk diperbanyak harta dunia, tapi minta untuk islah. Sebagaimana doa yang ditugaskan untuk antum semua menghafalnya. Naam, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ash. Ini lihat, perbaguslah duniaku yang padanya aku hidup. Nah, sumber kehidupan untuk bisa dia beribadah, dia butuh dunia memang. Makanya kita meminta islahnya. Setelah kita meminta kebagusan
agama dan akhirat. Nah, meminta kebagusan agama, karena itu adalah penjaga semua perkara. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Perhatikan makna yang agung yang terkandung dalam doa ini. Ya Allah, perbaguslah agamaku yang itu merupakan ismah, penjaga amri, perkaraku. Jadi agama itulah penjaga semua perkara kita. Mau apa-apa kalau kita memiliki agama akan terjaga, terarah pada yang baik. Naam. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Meminta kebagusan dunia yang merupakan sumber kehidupan seseorang di sana. Kemudian wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Minta kebagusan perkara akhirat karena itu tempat kembali kita. Maka berbanyak-banyak meminta pada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Seandainya mati menjadi orang yang keluar dari kesulitan-kesulitan dunia menuju kenyamanan akhirat. Ketika hidup, hidupnya semakin menambah kebaikan baginya sebagaimana kelanjutan doa. Waj'alil hayah ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan kebaikan pada diriku dan jadikanlah kematianku sebagai rahah, kenyamanan, keselamatan dari semua kejelekan. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.